Assalamualaikum anak-anak kelas 5C. Apa kabarnya semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Oke, tetap patuhi protokol COVID. Jangan lupa memakai masker dan membawa hand sanitizer ketika berada di luar rumah. Hari ini kita mulai belajar lagi ya. Materi hari ini adalah tema 2, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang pertama adalah menjelaskan cara memperoleh informasi dari teks, usaha-usaha di bidang pariwisata, hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Buku yang kalian persiapkan adalah buku Bupena 5A halaman 88-90. Oke, yang pertama ya anak-anak, bagaimana cara kita memperoleh informasi dari teks? Yang harus kita lakukan adalah pertama, kita perlu membaca judul teksnya terlebih dahulu. Yang kedua adalah mengetahui isi teks dengan cara membaca cermat. Yang ketiga adalah dengan membaca cermat kita dapat menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks tersebut. Anak-anak, perhatikan teks berikut ya. Jenis usaha di bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia terutama pariwisata berkembang dengan sangat pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora dan fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. 1. Pengolahan jasa penginapan, misalnya hotel, wisman, dan losmen. 2. Usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. 3. Penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau sering disebut dengan tour dan travel. Oke anak-anak, dari teks berikut kita dapat mengetahui ya. Pertama adalah judulnya adalah jenis usaha bidang jasa. Kemudian apa sih yang dibahas dalam teks tersebut? Ternyata yang dibahas dalam teks tersebut adalah berbagai jenis usaha di bidang jasa. Oke, kalian bisa menebak nggak kira-kira apa saja sih usaha di bidang jasa? Kita coba ya, Ibu. Kita sebutkan satu-satu usaha yang bidang jasa yang ada dalam teks tersebut. Anak-anak, yang pertama adalah pengelolaan jasa penginapan hotel, wisman, dan losmen. Benar. Yang kedua adalah usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga apa sih? Coba diingat-ingat. Yang ketiga adalah penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Sedangkan yang terakhir adalah penyedia jasa transportasi pariwisata, tour, dan travel. Oke anak-anak, setelah kita mengetahui berbagai macam usaha di bidang jasa pariwisata, pelajaran selanjutnya adalah tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Anak-anak masih ingat tidak apa sih pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Oke, coba diingat-ingat ya. Yang pertama adalah hak. Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepadanya. Oke anak-anak, sudah tahu kan apa itu pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Yang selanjutnya adalah ternyata hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan secara seimbang ya nak ya, karena mereka saling berhubungan. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak, contoh hak dan tanggung jawab dan kewajiban seorang siswa, sudah tahu belum apa itu contoh
hak, tanggung jawab, dan kewajiban seorang siswa? Pasti sudah tahu. Ibu akan berikan contohnya ya. Oke, yang pertama adalah contoh hak seorang siswa, yaitu mendapat pendidikan yang layak, hak memperoleh ilmu pengetahuan, dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Yang ketiga adalah kewajiban seorang siswa mengikuti setiap pembelajaran daring, menghormati guru, dan belajar dengan rajin. Yang terakhir adalah tanggung jawab seorang siswa adalah mengikut pembelajaran daring dengan baik, benar, tepat waktu, dan mematuhi tata tertib sekolah dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tugasnya ada di Google Classroom. Semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.